Jadi kita akan masuk ke topik selanjutnya. Kita masuk ke uji lanjut Duncan, uji Duncan, atau di beberapa referensi disebutnya sebagai DMRT, sama saja, di mana uji Duncan ini nanti Anda harus bisa mulai membedakan dengan uji-uji lanjut sebelumnya. Kita sudah membahas tentang uji LSD dan uji HSD. Oke, sebelum kita masuk ke uji Duncan dulu deh, bedanya LSD dengan HSD bisa Anda lihat dari mana? Apa perbedaan LSD dan HSD? Kecuali hitungannya ya, kalau hitungannya sudah jelas pasti berbeda, rumusnya juga jelas pasti berbeda, di mana nanti nilai mutlaknya juga dibandingkan dengan harga LSD dan HSD-nya juga beda. Tapi saat kondisi apa seorang peneliti bisa menggunakan LSD dan saat kondisi apa seorang peneliti bisa menggunakan HSD? Kira-kira apa yang bisa dibedakan? Kalau yang ada kontrolnya, sebaiknya pakai LSD, pakai HSD? LSD jawab, Kak. LSD kalau yang ada kontrol. Kalau yang tidak ada kontrol? HSD, Pak. HSD, oke. Kalau misalkan saya ingin membandingkan semua full ke satu perlakuan saja, misalkan ada 5 perlakuan A, B, C, D, E. Saya mau membandingkan A ke B, A ke C, A ke D, A ke E saja, tanpa harus B ke D, B ke C, atau B ke E. Itu saya mau pakai uji apa? LSD, Pak. LSD, karena memang semuanya dibandingkan dengan si kontrol, makanya pakai si LSD. Ketika kontrolnya tidak ada dan Anda ingin membandingkan semua perlakuan, jadi setiap perlakuannya dibandingkan, maka pakai HSD. Nah, di situ perbedaan LSD dan HSD. Untuk selanjutnya, sambil kita membahas uji Duncan, saya harap Anda bisa menemukan perbedaan-perbedaan dari kondisi situasional seorang peneliti mengapa melakukan uji Duncan. Uji Duncan ini cukup populer di peneliti biologi murni, dan sering sekali langsung digunakan untuk menggunakan uji Duncan karena memang dinilai ketelitiannya yang sangat presisi dalam menghitung suatu perbedaan nilai min dari perlakuan. Jadi uji Duncan ini memang dianggap cukup teliti dan bahkan bisa dikatakan sangat teliti untuk membedakan antara perlakuan satu dan perlakuan yang lain, sehingga memang langsung digunakan uji Duncan. Tapi hati-hati, kita harus tetap mengerti tentang kondisi seperti apa ketika kita dihadapkan dengan kondisi itu, dan kita bisa langsung menggunakan uji Duncan. Seperti itu ya. Nah, jadi uji Duncan ini digunakan untuk membandingkan pasangan-pasangan nilai tengah perlakuan, jadi masih membandingkan antara min perlakuan satu dengan min perlakuan yang lain, dengan mempertimbangkan jumlah perlakuannya yang terlibat, di mana semakin banyak jumlah perlakuannya, maka akan ada perbedaan dalam menentukan nilai P tabelnya. Nanti jumlah perlakuannya semakin banyak, nanti akan banyak sekali hitungan yang harus dilakukan. Dan juga harus memperhatikan susunan min-nya, di mana min-nya harus diurut mulai dari kecil dan juga menuju ke tertinggi. Seperti itu ya uji Duncan. Sekilas masih mirip dengan yang uji-uji sebelumnya. Dan uji Duncan ini didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata, masih memperhatikan nanti signifikan atau tidak signifikan, yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak dari pangkat nilai tengah yang dibandingkan. Jadi ujung-ujungnya nanti terkait dengan min juga ya. Ujung-ujungnya nanti terkait pada min atau rata-rata setiap perlakuan. Nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat, Anda tidak paham, boleh potong langsung ya. Oke, jadi uji Duncan ini dapat digunakan terutama untuk melihat perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang diberikan. Jadi setiap perlakuan yang diberikan nanti kita bisa melihat mana yang memberikan pengaruh atau mana yang menunjukkan respon yang sangat berbeda dan seterusnya. Itu pakai uji Duncan. Uji yang sebelumnya juga sama saja. Dan di sini tidak peduli jumlah perlakuannya ada berapa. Hanya semakin banyak jumlah perlakuan, nanti P tabelnya juga akan semakin banyak karena akan dihitungnya satu per satu. Nah, di sini mulai membedakan bahwa nanti akan ada P hitung, P tabel, bukan P hitung, P tabel. Nanti akan terlihat gambarnya seperti apa. Jadi sekali lagi semakin banyak jumlah perlakuan akan mempengaruhi untuk jumlah P tabelnya.
serta masih dapat mempertahankan tingkat nyata yang ditetapkan. Jadi di sini cenderung hasilnya akan stabil. Jadi maksud stabil itu benar-benar bisa lebih teliti dibandingkan uji yang sebelumnya, tapi tetap harus memperhatikan beberapa kondisi. Nanti kondisi seperti apa yang dimaksud akan saya paparkan pada slide-slide selanjutnya. Jadi pada dasarnya uji Duncan ini bisa digunakan untuk membandingkan perlakuan yang diberikan secara keseluruhan. Masih sama ya, sekilas masih sama dengan uji-uji sebelumnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam satu situasi. Contoh penerapannya, misalnya ada seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh jarak tanam terhadap produksi tomat di suatu lereng. Tapi lerengnya memiliki dua karakteristik yang berbeda. Ada lereng yang miring 5% ke arah barat, dan ada 10% lereng yang miring ke arah selatan. Dan ini menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Sekaligus merefresh pemahaman kita, variabel terikatnya di sini apa? Apa variabel terikat dari contoh yang telah ditampilkan? Jarak tanam, Pak. Variabel terikat. Produksi tomat ya. Variabel terikat itu yang dipengaruhinya. Yang pengaruhinya adalah produksi tomat. Variabel bebasnya? Pengaruh jarak. Betul. Variabel bebasnya adalah pengaruh jarak. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa pakai RBSL? Kenapa nggak pakai RAK atau RAL? Kenapa? Kondisinya heterogen atau homogen deh. Gitu aja dulu. Si tomat ini kondisinya heterogen atau homogen? Heterogen, Pak. Heterogen dengan alasan? Karena ditanamnya secara bebas di lahan bebas gitu. Oke, karena ada di luar lab, berarti di luar ruangan. Belum tentu di luar ruangan, bisa saja sih. Memang yang namanya di luar ruangan itu akan lebih relatif ke heterogen, memang betul sekali, tapi tidak menutup kemungkinan di luar juga bisa dibuat secara homogen, relatif mau ke homogen, bisa seperti itu sebetulnya. Tapi alasan heterogennya di sini kenapa? Karena datanya sudah ada yang menunjukkan bahwa ini adalah heterogen, nggak homogen. Apa? Selain karena di luar lapangan tadi, di luar lab. Dua apa ya Pak, kayak lerengnya gitu apa, ada yang di 5% sampai 10% kan? Ya, karena karakteristik si tomatnya nggak sama semua. Ada tomat yang ditanam di lereng yang miringnya 5%, ada tomat yang ditanam di lereng yang miringnya 10%, dan seterusnya. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi perlakuan. Artinya karakteristik tomatnya sendiri tidak homogen. Berarti dia heterogen. Nah, karena tidak homogen, sudah pasti tidak mungkin pakai RAL atau rancangan acak lengkap. Karena rancangan acak lengkap mewajibkan kita untuk variabel terikatnya atau si sampelnya itu harus benar-benar homogen atau relatif homogen. Maka kemungkinan besar ada dua, rancangan acak kelompok atau rancangan bujur sangkar Latin. Tapi kenapa di sini pakai RBSL? Kenapa nggak pakai RAK? Udah lupa ya, kelewat ini ya, Lebaran ya. Udah kelewat Ramadan. Udah lupa dengan RAK, RBSL. Kenapa RBSL? Karena ada 3 sumber keragaman, bukan Pak? Karena ada 3 sumber keragaman. Sumber keragaman yang pertama apa? Jarak tanam. Jarak tanam adalah sumber keragaman yang pertama. Sumber keragaman yang kedua? Kemiringan. Kemiringan yang 5%, dan sumber keragaman yang ketiga adalah kemiringan yang 10%. Jadi ada 3 sumber keragaman, makanya pakai RBSL.
Kalau cuma 2 sumber keragaman, berarti pakainya yang RAK. Kalau cuma 1 sumber keragaman, yang bedanya cuma perlakuan, sisanya homogen, maka itu RAL. Nah, ini jangan sampai dilupakan ya. Jadi cara menentukan apakah ini RBSL, RAK, dan RAL, sekali lagi lihatnya sumber keragaman yang ada di tabel keragaman ANOVA. Jangan lupa nih. Nah, sekarang karena tadi variabel bebasnya adalah jarak tanam, maka kita sebut itu sebagai perlakuan. Ada perlakuan A, B, C, dan D, dan E, di mana masing-masing punya jarak tanamnya yang bervariasi. Nah, ini ya, ini perlakuannya. Maka ini sumber keragaman yang pertama. Dan tidak ada kontrol. Ya, dan tidak ada kontrol, makanya kemungkinan besar bisa pakai HSD atau bisa pakai Duncan. Nah, maka dari itu yang LSD sekarang kita lewat, karena si LSD harus ada kontrol. Nah, sekarang pertanyaannya kita mulai berusaha membedakan HSD dan Duncan ya, karena kalau tidak ada kontrol, maka yang berpotensi untuk uji lanjut selanjutnya adalah HSD dan Duncan. Nanti kita akan lihat mengapa harus ke Duncan. Nah, Anda lihat di sini, si peneliti sudah mendapatkan datanya semua, seperti biasa karena ini RBSL, maka akan ada baris dan ada kolom. Jangan sampai lupa makna kolomnya apa, makna barisnya apa. Itu silakan dibuka lagi catatannya. Nah, di sini ada D, E, A, C, B dengan hasil-hasilnya, di mana tentu hasilnya ini adalah bentuk satuannya adalah gram berarti ya, karena ini produksi tomat, jadi satuannya adalah satuan ini berat berarti. Kemudian nanti dimasukkan ke perlakuan yang sama. Jadi maksudnya sekarang A semua, B semua, C semua, D semua, dan E semua. Nah, dalam hal ini, hati-hati nih, harus diperhatikan. Karena sebentar. Oke, sebentar ya. Jadi ketika si awalnya setiap kolom dan barisnya punya perlakuan yang berbeda-beda yang pada akhirnya nanti diurutkan seperti ini, jadi A semua, B semua, C semua, ini terlihat di UTS memasukkan datanya itu seenaknya. Jadi harusnya yang harus Anda perhatikan adalah urutkan dulu data dari barisnya. Jadi maksud dari barisnya itu seperti ini nih. Yang harus dimasukkan yang pertama, misalkan kita mau masukkan data yang A, berarti harus dari baris yang satu dulu. Ini dulu, ya. Kemudian baris yang kedua, kemudian A. Baris yang ketiga, kemudian A ini. Baris keempat, kemudian A yang ini. Cara memasukkannya seperti itu. Jadi tidak seenaknya aja Anda mau masukin 5,3, 5,9, 5,5, dan seterusnya asal itu A. Nggak seperti itu ya. Karena si urutan ini akan mempengaruhi nanti nilai hitungan yang selanjutnya. Bisa dipahami? Nah, ini ada beberapa kesalahan di UTS itu seperti itu. Yang padahal di UTS datanya masih acak, ada masukin aja semua ke A dengan alasan yaitu pokoknya karena A, ya udah mau urutannya di kedua, ketiga, keempat tidak dipermasalahkan. Padahal harus perhatikan. Nah, ini adalah data yang sudah diurutkan. A, B, C, D, dan E sudah diurutkan semua. Dan mulai dari sini sebetulnya sudah terlihat perbedaan antara Duncan dan HSD. Ada yang ngeh nggak di mana perbedaannya antara Duncan dan HSD? Dari sini aja dulu nih. Dari data yang sudah didapat, tanpa melihat total dan rata-rata aja dulu. Tanpa melihat total dan rata-rata, dari data saja Anda sudah bisa membedakan ini Duncan atau HSD. Kira-kira dari mana? HSD datanya lengkap nggak? Coba diingat-ingat pertemuan sebelumnya. Semua data di HSD. Oh, sorry. Siapa tadi? Halo? Di HSD, semua perlakuannya datanya ada tidak untuk setiap perlakuan dengan pengulangan semua? Ada yang tidak. Ada yang tidak ya. Jadi ada satu perlakuan yang di pengulangan tertentu dia tidak ada datanya. Dengan alasan mungkin karena ada bencana atau mungkin dengan alasan sumber dayanya yang tidak memenuhi dan seterusnya, sehingga perlakuan
Untuk pengulangan sekian, itu tidak dilakukan. Nah, kalau misalkan datanya tidak lengkap, sebaiknya menggunakan HSD. Ya, jadi dari si kondisi di lapangan pun kita sudah bisa menentukan kalau datanya tidak lengkap, bisa pakai HSD. Dengan syarat tidak ada kontrol. Nah, kalau datanya lengkap, tidak ada kontrol dan datanya lengkap, maka lebih baik pakai Duncan. Nah, itu ya. Jadi di sini mulai kita lihat ada pembeda yang pertama. Jadi Duncan ini akan sangat teliti sekali untuk menghitung data yang jumlahnya lengkap atau semua datanya ada. Gitu ya. Bisa dipahami maksudnya datanya lengkap dan seterusnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nah, di sini kita sudah dapat semua hasil analisis sidik ragamnya. Saya harap Anda sudah tahu ini DB dapat dari mana, JK dapat dari mana. Ya, ini Anda tinggal lihat lagi di RBSL dan seterusnya. Tapi di sini ada yang perlu dikoreksi. Nah, ini ada salah input. Ya, ini bukan 13,805 karena kalau di buku JKP-nya itu adalah 55,220 atau 55,22. Jadi kalau 55,22 dibagi 4, maka KTP-nya akan 13,805. Gitu ya. Jadi bukan JKP-nya bukan 13,805 tapi JKP-nya 55,220. Nah, ini hasilnya kita sudah dapat F hitung. Saya harap Anda sudah tahu juga bagaimana cara menentukan F tabel 5% dan F tabel 1%. Kenapa hasilnya kok 3,26 dan 5,41. Silakan refresh lagi nanti di RBSL. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau F hitungnya sudah diketahui 17,967, kesimpulannya apa? Berbeda sangat nyata. Berbeda sangat nyata karena sudah pasti lebih besar dari F 0,01. Nah, kalau udah lebih besar, kalau dia udah lebih besar berarti sangat nyata atau sangat signifikan. Gitu ya. Good. Nah, jadi hasil ANAFA-nya karena F hitungnya lebih besar dari bukan 0,05 ini, 0,01. 0,01 maka artinya tolak H0 dengan dengan sangat signifikan atau dengan sangat nyata. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan bahwa artinya kalau menerima HA dengan sangat nyata, berarti ada pengaruh ya, ada pengaruh jarak tanam pada kemiringan 5% ke arah barat dan 10% ke arah selatan terhadap hasil produksi tomat dengan sangat nyata atau dengan sangat signifikan. Jadi dari A, B, C, D, dan E semuanya berpengaruh ya dengan sangat nyata terhadap hasil produksi tomat. Tapi kita belum tahu di antara A, B, C, D, dan E perlakuan mana atau jarak tanam yang mana yang paling berpengaruh secara optimal dalam mempengaruhi hasil produksi tomat. Makanya dilanjutkan dengan uji lanjut. Entah itu LSD, entah itu HSD, dan sekarang Duncan. Tapi sekali lagi tidak mungkin ke LSD karena tidak ada kontrol, dan tidak usah ke HSD karena datanya sudah lengkap semua. Kita lanjut ke Duncan. Nah, kemudian untuk hal yang lainnya, Anda bisa juga menentukan ke uji Duncan dengan cara menghitung sekali lagi koefisien keragaman atau yang kita kenal di rancop sebelumnya adalah kakak. Ya, nanti si kakaknya berapa persen, apakah kakaknya kecil, apakah kakaknya besar, apakah kakaknya sedang, nanti akan ditentukan bahwa oh kalau sedang berarti uji lanjutnya apa, kecil uji lanjutnya apa, dan seterusnya. Itu kalau Anda ingin menentukan uji lanjut berdasarkan kakak. Tapi kalau Anda sudah punya dasar teorinya sebetulnya, Anda bisa menentukan uji lanjut secara langsung tanpa menghitung kakaknya. Dengan cara melihat situasi di lapangan juga. Paham sampai sini? Penjelasan saya terlalu cepat nggak ya? Halo? Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih. Pokoknya kalau nanti tidak jelas, tolong interupsi langsung ya. Nah, jadi kita sekarang ingin tahu perlakuan mana yang paling memberikan hasil yang optimal untuk produksi tanaman tomat. Selanjutnya pakai uji Duncan. Nah, jadi nanti ada hipotesis lagi untuk uji Duncan-nya, di mana hipotesis ini nanti akan membandingkan setiap dua perlakuan. Jadi di antara dua perlakuan itu apakah memberikan respon yang sama atau tidak. Berarti ada HA. Tadi kan ada 5 perlakuan ya, ada 5 perlakuan, semuanya dibandingkan, berarti tentu HA-nya tidak hanya 1. HA-nya akan lebih dari 1, bahkan bisa nyampe 6 mungkin, 6 atau 7 karena semua dibandingkan. Ya, jadi HA-nya tidak hanya 1.
Bisa HA untuk A ke B, HA A ke C, HA A ke D, dan seterusnya. Nah, ini masih sama tentang kaidah pengujian hipotesis. Ini yang membedakan juga kalau Duncan dibandingkannya dengan LSR, kalau HSD dan LSD dibandingkannya juga dengan nilai yang lainnya, tidak LSR. Tapi prinsipnya sama, intinya nanti kita akan lihat harga nilai mutlaknya dibandingkan dengan LSR-nya. Apakah lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita akan menyimpulkan apakah HO-nya ditolak atau HO-nya diterima. Masih sama prinsipnya ya. Nah, sekarang hal yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurutkan dulu rata-rata hasil yang diperoleh. Jadi min-nya diurut mulai dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Dalam hal ini secara kebetulan A, B, C, D, dan E sudah terurut min-nya. Jadi urutannya sekarang setelah diurutkan masih dalam posisi yang sama. Ya, kecuali kalau nanti B-nya min-nya lebih besar daripada A, berarti harus B dulu baru A, B, A, C, D, E. Tapi dalam hal ini karena secara kebetulan saja, min-nya sama semua, jadi sudah terurut. Nah, min-nya sudah diurut, kemudian pada akhirnya nanti menentukan beda jarak P. Nah, di sini poin perbedaan Duncan juga dengan HSD. Ya. Ini masih sama, membandingkan A, B, C, D, dan E seperti ini, dibandingkan semuanya satu-satu, tapi Anda lihat di situ ada P. Ya, ada P-nya, ada nilai P-nya. P ini maksudnya apa? Yang pertama, sekali lagi ya, ini harus sudah diurutkan nih. Ini harus sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai yang tertinggi dari min. Sekarang A ke B dulu. Karena ini adalah pembandingan yang pertama yang akan dibandingkan, maka P-nya P2. Mengapa tidak P1? Sudah aturannya dari sana. Ya, sudah aturannya dari sana. Karena memang tidak ada tabel untuk melihat P untuk 1, adanya P-nya 2. Ya, dan seterusnya. Kalau tidak salah ke tabelnya juga seperti itu. Kemudian A ke C, berarti P-nya yang ketiga. A ke D, P-nya yang keempat. A ke E, P-nya yang kelima. Nah, sampai sini ini mirip dengan LSD. Karena A-nya dianggap sebagai kontrol. Tapi karena ini bukan kontrol, maka si LSD tidak sama-sama sekali dengan uji Duncan. Kemudian B dan C juga dibandingkan. Nah, dikarenakan B dan C baru muncul garis hubung yang pertama, maka P-nya direset lagi menjadi 2. B ke D dilanjutkan P3, B ke E dilanjutkan P4. Ya. Kemudian C ke D, dikarenakan C ke D baru ada garis atau jarak awal, maka P-nya direset lagi jadi P2, C ke E juga jadi P3, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti ini. Dan nilai P ini hati-hati kalau sampai salah dan tidak ingat, P-nya kalau B ke C P-nya P2 atau P3, D ke E P-nya P2 atau P3, itu kalau sampai lupa soal hal itu, maka hitungan selanjutnya akan berantakan. Nah, sampai sini ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu ada P-nya sampai 5. Mengapa P-nya sampai 5? Nah, mengapa ini P-nya sampai 5? Karena memang jarak terjauh ada di A. A-nya sampai P5. Makanya tabelnya ini sampai P5. Ya. Nah, kemudian nilai P2 untuk SSR 5% dan SSR 1% seperti ini. Kira-kira bisa ditentukan munculnya dari mana? 3,08, 4,32. Apa yang harus dilihat? Anda yang sudah mendownload PowerPoint-nya? Apa yang harus dilihat sebelum saya masuk ke slide selanjutnya? Kenapa kok jadi 3,08? Karena derajat bebas galatnya 12, Pak. Karena derajat bebas galatnya 12. Nah, ininya 12. Dapat dari mana 12? Dari hitungan tadi di tabel keragaman ANOVA. Nah, sekarang karena derajat bebasnya 12, P-nya 2, yang harus kita lihat adalah tabel 4. Nah, hati-hati jangan sampai salah milih tabel juga. Jadi, karena tabel di biometri ini sangat banyak, maka harus diingat satu-satu kalau uji Duncan pakai tabel apa, uji LSD pakai tabel apa, dan seterusnya. Tadi P-nya 2. DB-nya 12. DB ini galat ya, 12. Maka letaknya ada di sini.
3,08 dan 4,32. Nah, makanya ini alasannya kenapa 3,08 dan 4,32. Begitupun yang P3, P4 dan P5 ngambilnya dari sini. Gitu ya. Nanti kalau ternyata ada perlakuan lagi tambahan, misalnya perlakuannya F, berarti P-nya sampai P6 untuk jarak si A ke F. Gitu. Tapi karena ini sampai ke E, maka P-nya sampai P5. Nah, kemudian mulai menghitung harga galat baku. Ya, untuk menghitung galat baku X bar-nya, galat baku rumusnya sama, ini sedikit ditambahkan saja, ada per-nya di situ, 1/R1 tambah 1/R1. KTG-nya masih pakai kuadrat tengah galat yang tadi di tabel keragaman ANOVA, R-nya pengulangan, R-nya pengulangan, dan kebetulan semua ulangannya sama, ya, 5, 5, 5, 5 kalau tidak salah. Jadi kita akan lanjut untuk menghitung galat baku rata-rata. Karena kita mau membedakan A ke B dulu, ya, karena kita ingin melihat apakah A ke B memberikan pengaruh yang berbeda atau tidak, makanya kita sekarang menghitungnya untuk A, B dulu. A-nya pengulangannya berapa tadi? Masih ingat? 5, Pak. 5. B-nya juga 5. KTG-nya tadi ada 0,768. Dihitung, kita langsung saja hitung 0,39. Ya, ini adalah hasil hitungannya 0,39. Nah, ini nanti disimpan. Si galat baku rata-rata ini disimpan. Kemudian, nah ini tadi kenapa 0,768? Karena KTG-nya harus dicek di sini, 0,768. Dan sekarang kita akan menghitung LSR. Gimana cara ngitung LSR? Karena nanti kan akan dibandingkan si nilai mutlak AB dengan LSR, apakah lebih besar atau lebih kecil, dan seterusnya. SSR-nya tadi sudah 3,08 sama 4,32. Ini muncul dari mana? Kenapa 3,08 sama 4,32? Halo? Dari tabel yang sebelumnya, Pak. Dari tabel yang sebelumnya. Tabel yang mana? Dari tabel yang mana? Tabel yang nilai baku P, Pak. Tabel yang nilai baku P, betul. Nah, jadi tabel nilai baku P, P-nya ambil yang P berapa? P2. P2. Kenapa bukan P4? Soalnya dia dari A ke B. Ya, karena yang Dilihat akan dari kita yang bandingkan derajat. adalah A ke B. Ya, betul sekali. Karena kita akan bandingkan A ke B, ini P-nya P2. Betul. P2, dan kita sudah menemukan untuk nilai SSR-nya itu 3,08 dan 4,32 untuk P2. Karena kita sedang membandingkan A dan B. Galat rata-ratanya 0,39, 0,39. Tadi yang sudah kita hitung di awal. LSR-nya 1,20 dan 1,68. Ini muncul dari mana? LSR 5% kok 1,2, LSR 1% kok 1,68. Gimana nih? Halo? Dari yang SSR 5% dikali S. Oke. XSR dikali SX barnya ya, atau galat baku rata-ratanya. Betul. Dikali aja dari sini. Ini dikali sama ini. Ya, sorry. Kali. Itu ya. Good. Oke, ini tidak perlu. Sebentar. Ini sudah tadi. Nah, karena kita sudah tahu tadi min A-nya adalah, atau rata-rata perlakuan A adalah 5,52, rata-rata perlakuan B adalah 6,14, di mana ini tadi si rata-rata sudah dihitung dari awal, maka nilai mutlaknya untuk A kurangi B adalah 0,62. Ya, tidak ada simbol
minus sama sekali karena ini nilai mutlak. Kemudian LSR-nya tadi sudah, karena A ke B kita pakai P2, maka LSR persennya untuk 5% adalah 1,20 dan LSR untuk 1%-nya adalah 1,68. Nilai mutlak AB-nya 0,62. Kesimpulannya apa dari sini? Kesimpulannya apa? Terima H0. Terima H0. Artinya? Berbeda tidak nyata, Pak. Berbeda tidak nyata. Kalimatnya bisa dilengkapi nggak? Biar lebih lengkap. Berbeda tidak nyata untuk apa dan apa? Tidak terdapat perbedaan perlakuan antara perlakuan A dan perlakuan B, Pak. Oke, jadi tidak terdapat perbedaan yang, ya pokoknya kalau tidak ada perbedaan, nggak ada istilah nyata dan tidak nyata ya. Kalau yang nyata dan tidak nyata itu kalau ada perbedaan. Tapi kalau tidak ada perbedaan, tidak ada istilah nyata dan tidak nyata sebetulnya. Jadi tidak ada perbedaan untuk perlakuan A dan B. Kesimpulannya itu ya. Oke, jadi betul sekali. Kita akan coba lihat kesimpulannya. Karena tadi nilai mutlaknya lebih kecil dari 5%, maka tentu yang diterima adalah H0. Berarti tidak terdapat perbedaan untuk perlakuan A dan perlakuan B. Seperti itu. Atau istilahnya memberikan respon yang sama aja ya. Nah, itu untuk A dan B. Ya, karena tadi ini jatuhnya di sini. Nah, kalau jatuhnya di sini tidak ada istilah berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Itu hanya khusus yang menolak H0. Nah, itu hipotesis yang pertama untuk A dan B. Sudah cukup sampai situ sebetulnya. Hitungan kita Duncan. Tapi itu baru A dan B. Kita masih perlu menghitung antara A, C, AD, AE, dan seterusnya. Silakan Anda hitung semua sampai selesai, sampai ke D ke E. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang uji dan kan ada yang masih belum dipahami mungkin? Kalau tidak ada, silakan Anda bisa sambil menghitung. Dan kalau saat menghitung ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan saja ya. Sekali lagi hitungannya sampai ke D ke E. Untuk mengingat kembali, saya munculkan saja data yang diperlukan. Mana tadi ya? Nah, ini mungkin ya. Dengan ini. Nah, ini yang Anda perlukan untuk menghitung. Silakan dilanjut sampai D ke E. Kalau sudah selesai, silakan langsung disampaikan ya.
Beda 1,83 suara. Pak. Oh, 1,83. Oke, 1,83. Good. Kesimpulannya? 1,83. Sepertinya sinyalnya nih agak terhambat, nggak tahu di saya, nggak tahu di siapa nih. Oke, kesimpulannya untuk A ke D. Tolak HO, Pak. Tolak HO, Pak. Tolak HO, betul. Berbeda sangat signifikan ya, betul. Tolak HO berbedanya sangat signifikan. Kalau A ke E, nilai mutlaknya berapa? 4,0. 4,04. 4,04, betul. LSR 5%-nya? 1,31. 1,31. Oke, LSR 1%-nya? 1,8. 1,86. Kesimpulannya? Tolak HO sangat nyata. Tolak HO sangat nyata atau sangat signifikan. Tuh. B ke C, nilai mutlaknya berapa? 1,04. Oke, 1,04. LSR 5%-nya? 1,20. 1,20, betul. SLR 1%-nya? 1,68. 1,68. Kesimpulannya? Terima HO, Pak. Terima HO, betul. Tidak ada perbedaan berarti ya. Nilai mutlak B ke D? 2,36, Pak. 2,36. LSR 5%-nya? 1,26. 1,26. LSR 1%? 1,77. Betul, 1,77. Kesimpulan? Tolak HO berbeda sangat nyata. Tolak HO dengan sangat nyata atau dengan sangat signifikan. Nilai mutlak B ke E? 3,42, Pak. 3,42. LSR 5%-nya? 3,42. 1,23, Pak. 1,23. LSR 5%. 29. Ya. 1,30 ya, 1,30. 1,30. Betul, 1,30 atau 1,31. LSR 1%-nya berapa? 1,8. 1,82. 1,83. Silakan beda koma sedikit nggak apa-apa. Kesimpulan? Tolak HO, Pak. Kalau KO-nya yang mana? Sangat signifikan. Yang signifikan? Sangat signifikan. Sangat signifikan atau sangat nyata, betul. Sangat signifikan. Sinyalnya delay ini kayaknya, jadi responnya agak ini berbenturan. Kalau nilai mutlak C ke D berapa? Sekarang C. Pak. Oh, C ke E, sorry. C ke Nilai E, mutlak Pak. C ke E berapa? 2,38. 2,38. LSR 5%? 1,26. 1,26. LSR 1%? 1,77. Oke, 1,77. Kesimpulan? Tolak HO berbeda sangat signifikan. Tolak HO dengan sangat signifikan atau sangat nyata. Terakhir, D ke E nilai mutlak berapa? Berapa? Aduh, saya nggak dengar suara sama sekali nih. D ke E nilai mutlaknya berapa? D ke E 1,06, Pak. 1,06. Oke. LSR 5%-nya? 1,20. 1,20. 1%-nya? 1,68. 1,68. Sekarang dari kesemuanya kita kumpulkan mana saja yang sangat signifikan. Mana aja? Yang sangat signifikan yang mana aja? Yang sangat loh ya.
Bukan yang signifikan, tapi yang sangat signifikan. A ke D. A ke D, B ke D, Pak. B ke D betul, A ke D juga betul. Selain itu? A ke E. A ke E betul. Selain itu? B ke E, Pak. B ke E. Selain itu? C ke E. C ke E. Selain itu? Sudah. Udah ya. Berarti A ke D, A ke E, B ke D, B ke E, dan C ke E. Pertanyaan selanjutnya, mana yang paling berpengaruh sekarang? Mana yang paling berpengaruh? Yang dilihat apanya? Jumlah nilai mutlak bukan, Pak? Jumlah nilai mutlak. Jumlah nilai mutlak mana yang tertinggi? A ke E, Pak. A ke E. Pertanyaan selanjutnya, perlakuannya A atau E sekarang yang paling optimal dalam mempengaruhi produksi tanaman tomat? Yang E, Pak. Dengan alasan? Nilai rata-ratanya paling tinggi. Oke, nilai rata-ratanya paling tinggi. Ya, jadi sekali lagi masih sama, kita dikumpulkan dulu mana yang sangat signifikan, kemudian cek nilai mutlak terbesarnya apa. Dalam hal ini nilai mutlak terbesar adalah A ke E. Maka tinggal ditentukan apakah A atau E. Lihat saja min-nya, karena memang min terbesar atau rata-rata terbesar ada di E. Berarti E yang paling optimal dalam memberikan efek atau dalam memberikan respon. Gitu ya, ini uji Duncan. Sekali lagi, Anda sudah mulai melihat kerumitan perhitungannya karena ada P2, P3, P4, dan seterusnya. Bisa dibayangkan kalau ditambah lagi dengan F, G, H, dengan pelakuan-pelakuan selanjutnya, pasti ada P6, P7, P8, dan seterusnya. Sehingga ini memang menghasilkan ketelitian hitung yang stabil, tapi tetap kondisinya harus datanya lengkap, ya, dan dibandingkannya dengan LSR. Oke, itu uji Duncan untuk hari ini. Itu saja bahasannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan. Bisa dipahami sejauh ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah, terima kasih banyak. Oke, untuk Bu Vita, mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan, Ibu? Sepertinya tadi dari Parian sudah dijelaskan cukup detail. Oh ya, untuk kelas ini ya, belum, maaf lahir batin, kelas B. Tambahan dari saya sedikit saja yang perlu diingat. Tadi ketika Parian menjelaskan di awal, masih banyak yang lupa juga berkaitan dengan RAL, RAK, RBSL, padahal itu dasar utamanya. Ya, dasar utamanya, walaupun ini sudah masuk ke uji pembanding berganda, tetap dasarnya adalah itu, dasar penyelesaian awalnya seperti itu. Jadi nanti ketika kami memberikan soal, misalkan nanti di UAS, harus dimulai dihitung dari awal gitu ya, jangan sampai keliru lagi. Seperti UTS ya Parian, di kelas Parian juga ada yang sampai nilainya 0 ya Parian poinnya. Iya, 0, ada nilainya 0. Nanti dari awal, peringatan dari awal. Jadi kalau sudah salah menentukan untuk menjawab satu persoalan yang kami berikan, itu sudah pasti kesananya salah. Dan sudah pasti tidak akan dikoreksi. Jadi ya tidak heran kalau kami banyak menemukan yang skornya 0. Gitu. Nah kemudian ini sudah masuk ke uji pembanding berganda yang ketiga. Dari mulai LSD, HSD, kemudian uji Duncan. Nah, minggu depan insya Allah kita akan masuk ke uji DUNET, uji pembanding berganda yang keempat. Teman-teman, tadi Parian juga sudah mengingatkan, harus benar-benar bisa memahami karakteristik setiap uji pembanding berganda. Dia harus
syaratnya harus seperti apa, menggunakan LSD, menggunakan HSD, atau menggunakan uji Duncan. Kalau teman-teman perhatikan dan ingat kembali ya, walaupun ini sudah baru libur Lebaran, LSD itu membandingkan ada karakter utamanya, dia membandingkannya dengan kontrol. Kalau di HSD membandingkan semuanya, tetapi yang dibandingkannya seperti apa? Karena ada perbedaan dengan uji Duncan yang barusan. Kalau di uji Duncan yang sekarang apa bedanya dengan HSD? Tadi Pak Rian sudah jelas. Kalau pada Selain uji Duncan itu, datanya cuma apa? ada nilai baku P mungkin, Bu. Ya, ada jarak. Ya, ada nilai baku P yang menunjukkan jarak antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lain. Bahkan pada saat teman-teman mencari, kalau di yang lain kan derajat bebas galat dan juga biasanya dengan perlakuan ya. Kalau di sini dengan apa? Mencari nilai SSR-nya. Dengan P-nya yang tadi ya. Dengan nilai P, dengan jaraknya itu. Kemudian selain itu apa lagi yang membedakan? Yang paling beririsan kan Duncan dengan HSD ya. Kalau dengan LSD sudah cukup jauh karena dia membandingkannya hanya dengan kontrol. Apa yang membedakan selain itu? Di HSD kemarin Anda harus mencari nilai SSR tidak? Carinya nilai HSD. Nah, ya, tidak ada, Bu. Ya, kalau di dalam uji Duncan Anda 2 kali kan cari nilai SSR-nya berapa, ya, standar signifikan range-nya berapa, kemudian yang dicari itu bukan nilai HSD, tetapi nilai apa untuk dibandingkan dengan harga mutlaknya? LSR, Bu. LSR, betul, signifikan range. HSD. Selain tadi Anda harus membandingkan seluruh nilai tengah perlakuan dengan nilai baku P ya. Dengan ada nilai baku P yang berupa jaraknya itu tadi. Nah, kemudian kan saya namanya kesimpulannya perlakuan yang paling optimal dari 5 perlakuan tadi perlakuan yang mana? Perlakuan E. Kenapa mesti perlakuan E? Karena nilai rata-rata E lebih tinggi nilai. tinggi, Bu. Tadi kan teman-teman sudah menghitung ya antara A dengan B hasilnya seperti apa, antara A dengan C, A dengan D, A dengan S seperti apa. Tetapi untuk menentukan nilai yang paling optimal tetap harus dicari satu perlakuan yang memang memberikan hasil yang sangat signifikan atau yang paling optimal terhadap hasil yang kita peroleh. Nah, sudah tahu berarti ya caranya, kalaupun nanti hasilnya antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lain ada yang tidak berdekatan gitu ya nilai jaraknya, taruhlah D dengan E itu tidak terlalu signifikan ya karena memang jaraknya yang pertama jaraknya juga dekat, kemudian rata-ratanya juga tidak terlalu jauh gitu. Jadi harus dilihat pada saat menentukan kesimpulan kalau hasilnya tidak semua signifikan, tidak semuanya sangat signifikan. Kalau A dengan E sudah jelas sangat signifikan, B dengan C sangat signifikan, B dengan E sangat signifikan, C dengan E sangat signifikan. Tapi D dengan E kan tidak terlalu signifikan. Artinya Anda bisa memilih dua ini, tetapi dilihat rata-ratanya yang mana. Tapi kalau D dengan E juga hasilnya sangat signifikan, itu sudah jelas
yang paling bagus adalah yang nilai rata-ratanya paling tinggi, yaitu E gitu ya. Nanti kalau misalkan menemukan kasus yang demikian hasilnya gitu. Kemudian ini yang perlu diingat lagi untuk dalam hal penyelesaian ini kan kita belum memberikan tugas ya, saya dengan Parian belum memberikan tugas untuk uji pembanding berganda. Insya Allah minggu depan, karena minggu depan itu materi keempat di uji pembanding berganda, jadi sudah tidak ada lagi bahan yang akan kami berikan di materi pembanding berganda. Nah, teman-teman harus sangat memperhatikan juga apa yang harus diselesaikannya. Ya, ini juga kejadian di UTS. Apa yang harus diselesaikannya? Apakah memang harus diselesaikan dari awal, gitu ya? Dari awal itu dalam arti penyelesaian menggunakan RAK, RAL atau RBSL, mulai dari situ sampai ke uji ANAFA-nya, sampai baru menentukan perlakuan mana yang terbaik, atau hanya perlakuan yang terbaiknya saja, gitu. Untuk penentuan perlakuan yang terbaiknya saja, itu juga harus diingat dan dipahami gitu ya, supaya tidak keliru lagi dalam hal menyelesaikan satu persoalan yang kami berikan. Itu saja mungkin dari saya, tambahannya sedikit saja mereview apa yang sudah disampaikan sama Parian, karena tadi Parian juga sudah menyampaikannya sangat detail. Tinggal teman-teman bisa memahami, mengingat gitu, dan mengaplikasikannya. Gitu. Itu saja Parian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita atas penjelasannya. Baik, masih ada yang mau didiskusikan? Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Atau dicukupkan? Dicukupkan. Dicukupkan, semangat sekali ya kalau dicukupkan, langsung cepat. Oke, kalau gitu kita akhiri saja kalau memang tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang berpartisipasi aktif dalam perkuliahan biometri hari ini. Daftar hadirnya sudah ada di Trello, silahkan diisi setelah selesai perkuliahan. Kita ucapkan hamdalah sebelum ditutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jaga terus kesehatan, tetap sehat selalu. Dan Bu Vita juga semoga kembali sehat. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bu Vita dan juga yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.